2024 akan berlaku pilihan raya di Indonesia. Dijangka gerakan Islam di Indonesia akan menguasai politik Indonesia dalam pilihan raya 2024. 2024 tuan-tuan, genap 100 tahun Islam tumbang. Islam tumbang di Turki 1924. Mei 2024 genap setahun Islam tumbang. Nabi janji setiap 100 tahun Allah akan hantar seorang mujaddid. Mungkin mujaddid akhir zaman mai daripada belah Nusantara, kemungkinan besar. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau benda ni benar-benar berlaku, kalau kita tak bangkit dengan kebangkitan ini, kita rasa rugi amat sangat. InsyaAllah bila masuk 2024 genaplah jatuh khilafah Islamiyah di Turki. Tapi Allah janji cukup 100 tahun Islam akan diperbaharukan balik. Jadi kita harap insyaAllah pada saat Islam bangkit balik sebagai sinar pada dunia ni, kita di antara yang terpilih untuk menyertai kafilah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ni insya-Allah. Assalamualaikum sahabat Pedia. Tahun 2024 ini bukan hanya sekedar tentang pileg dan pilpres saja. Tapi tahukah kita bahwa di tahun 2024 ini adalah tahun yang ditunggu-tunggu umat Islam dan para ulama-ulama dunia. Kini kita telah memasuki tahun tersebut. Beberapa kalangan menyebutkan di tahun 2024 ini genaplah 1 abad dari runtuhnya kejayaan Islam pada masa Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1924. Jika kita hitung dari tahun tersebut, maka cukuplah 100 tahun berlalu. Itu artinya Islam akan kembali berjaya dan Islam akan memimpin dunia. Seperti yang disabdakan Nabi tentang kemunculan mujaddid dalam umat Islam setiap 100 tahun sekali atau 1 abad sekali. Bahkan beberapa kalangan ulama dunia menyebutkan pemantik awal kebangkitan umat Islam dunia insya Allah berasal dari bumi Indonesia. Dan itu diprediksi jatuh pada tahun 2024 ini. Benarkah tahun 2024 ini Islam akan kembali memimpin dunia? Sahabat Pedia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Asraf ayat 9. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci. Al-Quran surah Al-Asraf ayat 9. Walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Walaupun orang kafir benci dan walaupun orang musyrik benci, Islam tetap akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah meyakinkan kepada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, yang beriman kepada Allah, bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi masa depan dunia ada di tangan umat Islam. Bahkan Allah berjanji dalam Al-Quran, dan kami selalu berkewajiban memenangkan golongan mukmin. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 47. Sahabat Pedia, ini yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Bagaimana kita melihat reaksi daripada golongan orang kafir, terutama lembaga-lembaga riset dunia dan pakar-pakar sejarah dunia. Salah satu di antaranya yaitu Arnold Toynbee. Beliau adalah seorang pakar sejarah dunia yang berasal dari Britania. Pada tahun 1954, dia sudah melakukan riset dan hasil risetnya dibukukan, dan bahkan buku itu menjadi bestseller dengan judul Civilization on Trial atau Ujian Atas Peradaban. Dia mengakui dia adalah seorang kafir yang kafah, tapi dia objektif ditulis dalam bukunya.
bahwa Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Dan itu diakui oleh seluruh pakar-pakar sejarah dunia, baik dari pakar muslim ataupun non-muslim. Kemudian dia tulis peradaban Islam ini akan menjadi tantangan terberat bagi kapitalisme dunia. Dan dia tulis pusat komunisme internasional akan tumbang, bahkan kapitalisme Amerika pun juga akan tumbang. Sahabat Pedia, dia juga menulis Islam akan kembali memimpin dunia ini. Artinya, sekalipun dia non-muslim, tapi bahwa masa depan dunia berada di tangan umat Islam. Di akhir tulisannya dia tunjukkan bahwa dia adalah seorang kafir yang kafah. Dia berdoa semoga itu tidak terjadi. Sahabat Pedia, lembaga riset dunia milik golongan kafir, yaitu The Pew Forum on Religion and Public Life, juga mengatakan mereka melakukan riset di seluruh dunia pada tahun 2005 lalu. Ternyata dari hasil riset tersebut mereka simpulkan 1 dari 4 penduduk dunia ini adalah orang muslim, yang berarti perkembangan muslim sangat luar biasa dan perkembangan Islam dalam lingkup global dunia sangat luar biasa. Bahkan mereka mengatakan jumlah umat Islam di seluruh dunia tahun 2005 lalu mencapai 2,6 miliar. Akhirnya mereka melakukan riset lagi. Perkembangan dunia Islam 2010 hingga 2050 nanti diprediksi perkembangan umat Islam akan naik drastis mencapai angka 73%. Mereka pun publik hasil risetnya di Eropa akan muncul 50% Muslim dan 50% non-Muslim. Sahabat Pedia, lembaga riset Kardinal Republik Ceko juga memberikan statement di media internasional bahwa Islam masuk di Eropa dengan kekuatan spiritual. Dan itu benar-benar mengagetkan seluruh dunia. Ternyata terjadi sadat massal besar-besaran di kawasan Eropa. Dan yang lebih mengagetkan lagi, jumlah muslim terbesar di seluruh daratan Eropa itu berada di negeri Prancis. Hampir 7 juta lebih umat muslim berada di Prancis. Dan bahkan ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan gerakan Islamofobia dengan menggunakan institusi negara, mereka berharap dan menganggap Islam akan semakin dibenci dan Islam akan melemah. Tapi apa yang terjadi? Justru yang terjadi sadat massal di Prancis 2 kali lipat. Dan itu sungguh mengagetkan dunia. 7, Alhamdulillah. Allah. Okay. Jetzt mal alle aufzeigen, die Islam annehmen wollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Okay. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Asraf ayat 8. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut tipu daya mereka. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir membenci. Al-Quran surah Al-Asraf ayat 8. Sahabat Pedia, tahukah kita bahwa hampir 20 gereja di Inggris dijual? Dan salah satu di antaranya ada satu gereja katedral di pusat kota London yang dibeli oleh salah satu tokoh muslim yang dulunya dia adalah musisi pop dunia yang bernama Keith Stevens dan kini berganti nama menjadi Yusuf Islam. Beliau jadikan gereja tersebut menjadi Islamic Center yang kini benar-benar menjadi pionir di negeri tersebut. Dan yang paling mengejutkan lagi, yang kita belum pernah tahu di sana, juga ada perkembangan Islam yang sangat luar biasa. Ada sekitar 750.000 kaum muslim di negara tersebut. Dan yang paling mengejutkan lagi,
di pusat Katolik dunia di Italia, tepatnya di Vatikan Roma, beberapa tahun lalu sudah diresmikan masjid terbesar untuk menampung hampir 1 juta kaum muslim. Jadi, perkembangan kaum muslim ini benar-benar terjadi sesuai apa yang dikatakan lembaga riset tersebut, yang mana mereka prediksi pada tahun 2010 hingga 2050 nanti peningkatan jumlah kaum muslim mencapai 73%. Dan bahkan mereka juga memprediksi di tahun 2070 nanti Islam akan menjadi kekuatan terbesar di seluruh dunia. Sahabat Pedia, sesungguhnya Allah akan memunculkan dan membangkitkan di tengah-tengah umat Islam dalam setiap penghujung 100 tahun sekali, yaitu seorang mujaddid atau pembaharu di dalam agama ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Beberapa ulama mencoba untuk mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama. Para ulama mengkaji dan mempelajari, mengambil satu kesimpulan, yaitu mujaddid yang pertama adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu cucu dari Umar bin Khattab. Dan 100 tahun lagi, mujaddid yang kedua adalah gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i. Kemudian 100 tahun lagi, yang dimana insya Allah terjadi pada tahun ini. Jawabannya, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Beberapa ulama dunia, salah satunya yaitu Wakil Sekjen Rabithah Ulama Palestina, beliau adalah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Selama di penjara Israel, beliau mencoba melakukan riset dengan pijakan Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah. Akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan. Jika melakukan hitungan matematis dan hijriah dan mencoba dimasehikan, insya Allah akan terjadi Safatul Islamiyah, yaitu di tahun 2024 ini. Wallahu a'lam. Hingga akhirnya pada tahun 2015 lalu, beliau sampaikan hasil risetnya yang insya Allah nas-nas syar'i Allah SWT akan memunculkan pemantik awal kebangkitan Islam dunia dari arah timur, yaitu bumi Indonesia, yang mana puncak kemenangan umat Islam di akhir zaman akan ditakdirkan di Baitullah, yaitu Baitul Maqdis atau sekitar Baitul Maqdis Palestina. Tapi pemantik awal, kata beliau, diharapkan akan muncul dari bumi Indonesia ini. Dan itu diprediksi akan jatuh pada tahun 2024 ini. Wallahu a'lam. Sahabat Pedia, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.